Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan, materi yang keenam pada pekan ini akan berbicara tentang peranan Islam di Indonesia. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, perlu kita pahami ada dua perspektif yang harus kita pahami ketika berbicara Islam di Indonesia. Pertama ada perspektif sejarah, kedua adalah perspektif politik. Ya. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, dulu namanya Nusantara, ya, sudah berdiri beberapa kerajaan besar, diantaranya ada kerajaan Majapahit, Brawijaya, Singosari, dan beberapa kerajaan lainnya. Indonesia atau dulu Nusantara terkenal akan kekayaan alamnya, terutama rempah-rempahannya yang itu merupakan salah satu cara kerajaan tersebut membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di luar Nusantara, sehingga terkenal akan kekayaan rempahnya. Sejak itulah masuk beberapa pedagang, ya. Di antara yang aktif berdagang itu adalah kaum muslim yang ketika dia masuk ke bumi Nusantara, dia menyampaikannya dengan cara santun, dengan cara mau'idatul hasanah, sehingga tidak membuat keributan dan konflik dengan masyarakat sekitar. Di antara mereka adalah para wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang santun tadi. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum Islam sudah dikenal, tapi juga di kalangan keluarga kerajaan juga Islam sudah mulai dikenal. Di antaranya adalah dari raja terakhir, keturunan raja terakhir yaitu Raden Patah, juga memeluk dan mempelajari agama Islam dari para wali songo. Dari sanalah, dari Raden Patahlah, ketika kerajaan Majapahit sudah mulai mundur, sudah mulai masa kejayaannya sudah mundur, maka digantikan oleh Raden Patah yang beragama Islam dan memimpin dengan model kerajaan Islam, maka berdirilah kerajaan Demak, ya, yang bukti sejarahnya itu adalah diantaranya adalah Masjid Demak yang sekarang berdiri kokoh. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara mengalami kekalahan akibat datangnya para penjajah. Di antaranya adalah bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan bangsa Jepang, yang sejak saat itulah bumi Nusantara dijajah, mengalami masa-masa penjajahan lebih dari 350 tahun. Ya. Tapi kesadaran untuk adanya kemerdekaan dari para pemuda sudah tumbuh, terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda 1908
yang membangkitkan kesadaran para pemuda bahwa kita harus melepaskan diri dari penjajahan kecuali dengan cara bersatu. Maka sejak itulah dikenal dengan istilah Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke menyatakan bahasa kita bahasa Indonesia. Terus bergulir dengan seiringnya waktu, Indonesia mengalami kemerdekaan pada saat dijajah Jepang 1942. Jepang masuk ke Indonesia, ya, ini dalam perspektif sejarah, silakan aja ada cek sendiri. Nah, dan Jepang mengalami kekalahan dari sekutu. Sejak saat itulah Jepang membentuk atau mempersiapkan sebuah badan yang dikatakan dengan Badan BPUPKI, yang di dalamnya, dalam bentuk Badan BPUPKI tersebut adalah merumuskan bagaimana dasar bernegara, bentuk bernegara, dan sebagainya. Sejak saat itulah beberapa tokoh Muslim yang beragama Islam ikut berdiskusi membentuk Indonesia sekarang, yang melahirkan Pancasila. Banyak ya tokoh-tokoh Muslim dalam Panitia 9, ya. Ketika Bung Karno merumuskan dasar-dasar dari Pancasila pada 1 Juni, itulah di awal dari lahirnya Pancasila sebagai gagasan yang disampaikan Bung Karno pada sidang BPUPKI. Pada 22 Juni disepakatilah dasar Pancasila dengan piagam terkenal dengan Piagam Jakarta. Para tokoh-tokoh Muslim, diantaranya Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singo-Dimejo, dan sebagainya, turut mewarnai dan melahirkan yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila yang sedang kita kenal sekarang adalah hasil pemikiran daripada tokoh-tokoh Muslim yang melahirkan filsafat negara Pancasila sebagai nilai-nilai filosofis suatu bangsa. Jadi peran Muslim, peran bangsa, peran kaum muslimin dalam pembentukan Pancasila jelas sangat berperan dan sangat strategis. Setelah itu, ya, terbentuknya Pancasila, lahirlah perspektif politik ketika hubungan antara Indonesia dengan agama. Mau seperti apa bentuknya, ya, sehingga ada beberapa komponen bangsa yang berkeinginan untuk membentuk negara Islam. Terjadilah beberapa pemberontakan yang diinisiasi oleh DITI yang menginginkan negara Islam, atau juga dari ekstrem kiri juga ingin merubah dasar negara, yaitu komunis, ya, yang telah melakukan upaya pemberontakan pada tahun 48 dan 65. Jadi sejak saat itulah timbul perspektif politik bagaimana Islam diterapkan. Akhirnya walaupun Pancasila itu sudah final sebagai dasar negara. Nah, bagaimana cara Islam dipahami oleh diterapkan kaitannya dalam bernegara? Maka ada istilah pribumisasi Islam yang gagasan ini dilontarkan pertama kali oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apa itu pribumisasi Islam? Artinya bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar, nilai-nilai pokok dari Al-Quran yang disesuaikan dengan masyarakat setempat, tanpa merubah budaya, tapi menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber tanpa merubah budaya-budaya lokal yang ada. Dan itu sudah dilakukan, dakwah itu sudah dilakukan jauh sebelumnya oleh para wali songo, ya.
Makanya di kita ada istilah batik, ada istilah wayang dan sebagainya. Nah, jadi Islam sebagai nilai-nilai ilahiyah diterapkan sebagai nilai-nilai budaya, dan itu emang bukan islamisasi Islam sebagai sebuah ajaran, tapi menerapkan Islam sebagai sebuah nilai. Ya, karena kalau dalam perspektif Islam itu ada namanya siasah politik, ada namanya ahkamus sultaniyah. Nah, jadi Islam di Indonesia bukan sebagai sebuah ajaran politik, tapi Islam di Indonesia adalah Islam yang kesepakatan bersama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Apa contohnya? Nilai-nilai keadilan. Itu kan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang keadilan. Fa'tadilu ya ulil albab, umpamanya beberapa ayat Quran tersebut. Jadi bagaimana Islam diterapkan di Indonesia sebagai sebuah nilai, bukan sebagai sebuah ajaran politik, ya, yang para founding father sudah memutuskannya, yaitu dalam bentuk Pancasila. Itulah sejarah Islam secara singkat dalam perspektif kerajaan dan politik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.